Maka sesuai dengan pasal 191 Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa ketika jumlah penduduknya dari 0 sampai dengan 100 itu 20, terus 100 sampai dengan 200 itu 25, 200 sampai dengan 300 itu 30. Maka kita di angka 200 sampai 300. Dengan demikian maka bertambahlah jumlah kursi kita dari 25 pada pemilu tahun 2019 itu bertambah 5 menjadi 30 kursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Raja Seram Pop Drill. Perbincangan kita hari ini akan berbincang bersama Ketua KPU Kabupaten Penanggal Pematang Hilir. Selanjutnya akan kita berbincang santai dengan Ketua KPU untuk mempertanyakan bagaimana Kabupaten Pali ini dengan adanya rencana penambahan dapil. Dapil ini otomatis akan menambah anggota dewan di Kabupaten Penanggal Pematang Hilir. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Pak Ketua, jadi karena selama ini dalam beberapa waktu ini termasuk minggu-minggu kemarin dan juga kita ini sudah mendekati atau sudah memasuki tahapan pemilu Pak Ketua ya. Mendapat informasi bahwa akan adanya penambahan kursi di DPRD Kabupaten Penanggal Pematang Hilir. Itu rencananya akan berapa kursi penambahannya Pak? Sesuai dengan surat keputusan KPU RI 457 bahwa untuk jumlah penduduk di Kabupaten Pali itu sebanyak 202.062 jiwa. Ketika itu bertambah penduduknya sebesar itu, maka sesuai dengan pasal 191 Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa ketika jumlah penduduknya dari 0 sampai dengan 100 itu 20, terus 100 sampai dengan 200 itu 25, 200 sampai dengan 300 itu 30. Maka kita di angka 200 sampai 300. Dengan demikian maka bertambahlah jumlah kursi kita dari 25 pada pemilu tahun 2019 itu bertambah 5 menjadi 30 kursi. 30 kursi. Dengan penambah 30 kursi ini maka setelah kami hitung berdasarkan jumlah penduduk per kecamatan, untuk Talang Ubi itu bertambah 2 kursi. Yang pemilu tahun 2019 itu 11 kursi menjadi 13 kursi. Nah, jadi karena kami bukan ahli ya, atau memahami tentang hal-hal ini, tapi secara teknis kami tidak memahami secara teknisnya karena ini urusan KPU. Tapi menurut informasi bahwa apabila di atas 12 kursi itu akan dilakukan pemecahan dapil. Benar itu? Iya. Karena kita di kursi ini paling sedikit itu setiap dapilnya ada 3 kursi. Paling banyak itu 12 kursi untuk tingkat kabupaten kota. Jadi karena kita dapil Talang Ubi ini ada dapil Pali 1 kemarin itu 11 kursi, dengan bertambahnya 2 kursi ini menjadi 30 kursi, maka secara otomatis dapil Talang Ubi ini dipecah ya, atau dibekalkan menjadi 2 dapil. Jadi untuk dapil Talang Ubi ini otomatis akan dipecah Pak ya, karena akan menambah 2 kursi. Ya. Jadi 7 sama 6 ya. 1 dapil 7, 1 dapil 6. Nah, di dalam pemecahan dapil ini karena ini akan pecah di dalam satu kecamatan. Ya. Itu wacana yang akan dilakukan bagaimana tuh untuk pemecah? Kita memecahnya sesuai dengan prinsip penataan dapil ya. Harus memperhatikan kesetaraan nilai suara, harus proporsionalitas, terus terkait juga dengan geografis, terus adat budaya dan lain sebagainya. Kita harus memperhatikan itu terkait dengan 7 prinsip dalam penataan dapil. Nah, maka kita kelurahan ini ada 6 dan ada 14 desa. Maka untuk dapil yang ada di Talang Ubi ini kita ambil
Kelurahan Talang Ubi Timur, Kelurahan Talang Ubi Selatan, Kelurahan Handayani Mulia sampai ke Desa Pantadewa terakhir itu dapil penunggal abad Ramadan Ilir 1. Jadi dia kalau kita hitung jumlah penduduknya di berapa desa dan kelurahan ini, maka dia mendapatkan alokasi kursi 7 kursi. Ya, jadi kalau untuk yang berikutnya itu mendapat alokasi kursi 6. Jadi wacana untuk pemecahan dapil ini karena di dapil 2 dan 3 itu belum mencukupi di atas 12. Ya. Jadi ini kalaupun tidak terjadi penambahan dapil atau pemecahan dapil itu tidak jadi masalah, Pak. Tidak ada masalah. Tetapi kita ada mewacanakan karena kita sesuai dengan tahapan dan peraturan PKPU nomor 6 bahwa kita harus membuat rancangan dapil. Nah, rancangan dapil ini kita buat ada 2 opsi. Opsi pertama itu adalah 6 dapil dan opsi kedua adalah 4 dapil. Nah, opsi yang pertama ini terkait rancangan dapil ini adalah yang 6 dapil ini, dapil Talang Ubi tetap terpecah 2, ya kan? Jadi Pali 1, Pali 2, terus Penukal ini kita jadikan dapil jadi Pali 3, Penukal Utara kita jadikan dapil jadi Pali 4, Abab kita jadikan dapil juga jadi Pali 5, dan Tanah Abang juga kita jadikan dapil menjadi Pali 6. Jadi kalau jadi wacana 6 dapil untuk opsi pertama. Opsi yang kedua, Talang Ubi tetap menjadi pecah 2 dapil, jadi Pali 1 dan Pali 2. Dapil berikutnya adalah Pali 3 itu Kecamatan Penukal Utara, dan Pali 4 adalah Kecamatan Tanah Abang dan Abab. Jadi ada 2 opsi ya. Ada 2 opsi terkait dengan rancangan dapil ini. Dan kemarin kita sudah melaksanakan uji publik. Nah, uji publik ini terkait dengan tanggapan masyarakat. Yang kita undang ini adalah pimpinan partai politik, ya, unsur pemerintah, ormas dan OKP, terus juga para camat, para lurah dan seluruh kepala desa kita undang, termasuk juga insan pers dan lain sebagainya kita undang kemarin itu terkait dengan rancangan dapil yang kita paparkan, opsi mana yang mendapat dukungan atau masukan dari masyarakat. Nah, sebelum kita melakukan uji publik, kita pernah melakukan rapat koordinasi juga dengan pimpinan partai politik terkait dengan opsi 2 dapil ini. Dan tanggapannya berbeda-beda. Tetapi kita sudah banyak menerima masukan dari masyarakat terkait dengan rancangan dapil ini. Kalau masukan masyarakat itu lebih banyak setujunya ke 6 dapil. Lebih banyak ke 6 dapil. Ya. Tapi kita menawarkan 2 opsi. Ya. 4 dan 6. Ya. Jadi kalau kemarin bagaimana, Pak? Kalau kemarin juga banyaklah masyarakat juga mendukung 6 dapil. Masih banyak dukung 6 dapil. Tapi ketentuan masih. Keputusan tetap ada di KPU RI. Kami hanya mengusulkan rancangan ini kepada KPU RI untuk ditetapkan dapil yang mana yang kira-kira menurut KPU RI itu bisa diterima oleh semua pihak. Sejauh ini kalau ini menjadi 4 dapil, Pak Ketua, ya, itu pembagian kursinya akan terjadi berapa ini? Kalau 4 dapil. 4 dapil. Jadi kalau 4 dapil, Talang Ubi tadi sudah kita hitung kan, ada yang 7 kursi, ada yang 6 kursi. Nah, kalau untuk misalnya dapil 3, Penukal sama Penukal Utara itu bertambah 1 kursi. Dari yang pemilu tahun 2019 kemarin itu 7 kursi jadi 8 kursi. Dan dapil 4 itu Tanah Abang Abab yang kemarin pada pemilu tahun 2019 itu 7 kursi, dia bertambah 2 kursi jadi 9 kursi. Jadi total hitungannya 7, 6, 8, 9. 7, 6, 8, 9. Total 30 kursi. Berarti dapil Abab dan Tanah Abang yang paling banyak. Ya. Nah, ini kursinya. Ini nambah 1 kursi, itu nambah dapil 3 nambah 8 jadi 8 kursi, dapil 4 jadi 9 kursi. Ya. Untuk penduduknya juga begitu, Pak. Ya. Oke, terima kasih penonton Raja Sarampa Obdril. Kita sudah melakukan perbincangan dengan Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lampatan Ilir. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini merupakan sebuah informasi untuk masyarakat di Kabupaten Penukal Abab Lampatan Ilir, dan wacana ini bisa terlaksana, dan harapan kita benar bahwa 2024 kita akan memiliki 30 anggota DPR di Kabupaten Penukal Abab Lampatan Ilir. Terima kasih, Pak Ketua. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.